Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Bagaimana Melbourne? Waalaikumsalam. Panas, Melbourne panas. Waduh panas, 30-an derajat ya sudah lebih katanya, Masya Allah. Tapi belum ada berita kebakaran dari Australia lah ini Bang ya, pagi ini ya saya dengar. Kalau itu tidak perlu diherankan. Oh gitu. Nanti di satu sisi terbakar hebat, satu sisi banjir hebat. Masya Allah. Ini barangkali merupakan tantangan untuk manusia. Tapi ya, apa boleh buat? Yang tidak bisa diatasi harus ditanggungkan. Nah itu dia. Nah nampaknya ini di negeri kita ini dinamika luar biasa. Bang Nuim sudah ikut nyoblos kan kemarin tentunya ya, sudah beres. Kita nggak tanya yang dicoblos, tapi saya tanya, sudah lihat itu film Dirty Food, salah sebut nggak saya ini? 19 jam sudah Dirty Food ya, sebagian ya, 2 jam kita harus nonton. Sebagian. Baru selesai ya, hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Sudah 2 juta lebih. Bang Nuim ini dinamika mereka menyebutnya di kalangan para praktisi politik dengan 20% aral untuk menempuh sana, sudah berbagai rintangan ditempuh akhir-akhir ini. Tibalah saatnya beberapa hari mendatang kita akan melaksanakan pemilu yang nampaknya belum beres dari isu-isu Hang Heng Hong pagi ini. Dari kejauhan, apa yang Bang Nuim lihat perjalanan negeri kita ini? Seorang yang masih sampai hari ini memegang paspor hijau. Mungkin itulah ya, yang kita bisa dengar. Kita barangkali kita melihat ya keanehan-keanehan yang terjadi, dan ini kan pemungutan suara yang resmi. Betul. Tinggal 2 hari lagi, hari Rabu insya Allah kalau dunia tidak kiamat ya, kita akan melakukan pemilihan ya. Kami di Australia sudah secara langsung hari Sabtu kemarin dilangsungkan di Konsulat Jenderal. Saya sendiri mengirimkan melalui pos, jadi sudah selesai. Insya Allah tidak akan ada gangguan apa-apa yang di Melbourne. Tapi yang menarik begini, Bung Isan. Begitu banyak orang yang menyaksikan itu akan terjadi, tapi orang melupakan apa yang terjadi terhadap Ahok, Jokowi, Bin, dan segala macam jajaran tahun 2017. Kita lihat, ini kata orang, kalau langit hendak runtuh tidak bisa ditahan dengan telunjuk. Semua yang mengatakan Ahok pasti menang, Ahok pasti menang. Yang menang orang lain. Ya, ini jangan lihat itu saja. Kita tahu di Pakistan baru saja diselenggarakan pemilihan sudah umum. 3 hari ini, betul. Nah, di sana semua yang mengatakan bahwa partai pimpinan Nawaz Sharif niscaya akan menang karena didukung oleh tentara dan intelijen yang terkenal. IC kalau tidak salah itu ISI itu di Pakistan. Apa yang terjadi? Bukan itu saja, tapi partai Imran Khan, mantan pemain kriket yang sangat terkenal di seluruh dunia ya, di seluruh negara persemakmuran, itu dilarang ikut, yaitu Pakistan Tehreek Insaf. Tidak boleh ikut mereka. Tidak boleh ikut. Tapi apa yang dilakukan oleh para anggotanya yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif, mereka tampil sebagai independen, mandiri. Mereka tampil berdiri. Dan mereka memenangkan paling tidak 97 suara, sedangkan partai yang didukung oleh militer hanya menang 76 suara. Masih ada partai-partai lain. Ya, jadi jangan terburu nafsu, patah semangat. Jangan terburu nafsu. Mereka bisa saja misalnya ada satu partai yang didukung ini, didukung itu, walaupun mereka tidak boleh mendukung, mereka mengaku selamanya mereka netral dan lain sebagainya. Tapi kalau memang keadaan betul-betul berlaku, yaitu seseorang punya hak dan tidak bisa disaksikan oleh orang lain kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala dan barangkali para malaikat ketika berada di tempat penusukan atau pencoblosan, apa saja bisa terjadi. Memang kita kenal di dunia ini ada yang disebutkan sebagai pemungutan suara kuda pusing. Tahu tuh kuda pusing bermain keliling. Oh ya, kuda pusing ya. Kemidi puter lah kalau orang kita. Kemidi puter. Iya. Nah, tapi di banyak negara apa yang terjadi? Setelah coblos di sini dibawa ke sana, coblos di sana. Jadi orang yang sama melakukan pencoblosan beberapa kali. Katanya bagaimana? Kan itu katanya bisa, katanya tintanya kan bisa, tapi tintanya ada alat untuk menghapuskannya. Jadi dia bisa melakukan. Jadi semua ini adalah suatu kemungkinan. Jadi kita menunggu hasil yang tuntas dari Pakistan, tapi coba lihat bahwa partai itu dilarang. Partai yang disebutkan PTI itu, Pakistan Tehreek Insaf, itu dilarang ikut. Nah, apa yang terjadi? Ini hebatnya. Para calegnya, calon legislatifnya tampil secara mandiri.
Mereka dipilih juga oleh rakyat. Malahan mereka mendapatkan 97 kursi. Mungkin ditambah lagi di sana sini. Mungkin lebih dari 97 kursi yang telah mereka peroleh. Ini sangat luar biasa sebenarnya kalau ini terjadi. Kenapa? Karena sekarang ini sudah dihitung, sudah ada kira-kira 101 kursi yang mereka peroleh. Jadi kita mengatakan kalian bisa, ini dah di sini. Kamu bisa merencana ini dan itu, tapi pelaksanaannya itu tidak berada di tangan kamu. Insya Allah kita tunggu. Mudah-mudahan kebenaran itu yang menjadi pemenang. Iya, memang ada pepatah yang sering disebut, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Kalau nggak salah tuh Sayyidina Ali bin Abu Thalib mengatakan itu. Nah, bangsa kita ini kan banyak menganut paham harmoni, Bang, ya, sehingga jargon yang diungkap berbagai sebagian orang itu pemilu damai, bukan pemilu jurdil yang diungkap. Itu apakah ini menutup daripada jujur adilnya atau macam mana? Yang penting damai gitu. Gimana, Bang? Tidak bisa damai kalau tidak jujur dan tidak adil. Tidak bisa damai. Itu bertentangan dengan apa kita mengatakan ma'ruf dan mungkar. Tidak bisa. Itu yang damai itu ya sudahlah. Tidak bisa ya sudahlah. Ini meliputi dan menyangkut nasib kesejahteraan rakyat Indonesia 5 tahun ke depan. Dan kalau sekiranya belakangan ini kan kita heran orang seperti Gunawan Muhammad dari Tempo mulai buat sampai menyucurkan air mata beginilah. Kita barangkali ngurut dada lah, aku udah tahu dari dulu kok, kau baru sekarang. Begitu kira-kira. Jadi kalau dikatakan nepotisme itu ya ada yang mengatakan bisa dari ayah ke anak. Sekarang tidak, dari ayah ke anak ke cucu. Ya ngapain Pak kok tampil di hotel ini? Oh, ngantar cucu. Karena cucu. Tahu-tahu rupanya di hotel itu sedang ada perhelatan, ada pesta atau apalah yang dilakukan oleh salah satu paslon yang belakangan ini ditengarai memang didukung oleh presiden, begitu kira-kira. Lah, Pak Presiden kok datang ke hotel itu ngantar cucu. Ya, antar anak dulu jadi wakil presiden, kadang antar cucu untuk tampil bersama paslonnya. Tapi netralitas tetap dijaga secara resmi, formalitas, ya netralitas tetap, cuman ngantar cucu. Masya Allah, apa nggak ada orang lain itu bisa ngantar cucu? Itulah sayang seorang kakek itu. Sayang seorang kakek kepada cucunya melebihi sayang seorang ayah kepada anaknya. Luar biasa pula. Tapi juga jargon yang diungkap ya. Tak tahu hari ini menjelang makan siang di mana, di Melbourne nampaknya Bang Nuim ya, di suasana panas. Kalau nanti di sini makan siang banyak gratis ini Bang. Ini menjadi sebuah ikon makan siang gratis. Tapi yang satu ini bukan makan siangnya, hepengnya itu dari mana? Karena kelas menengah Indonesia ini sedang terjepit nampaknya, sehingga harus berurusan dengan pinjol dan lain-lain. Apa yang Bang Nuim lihat dari dinamika pasangan 1, 2, dan 3 yang nampaknya sudah menyiapkan berbagai kisah di tanggal 14. Bahkan ada kabar itu 14 sore itu sudah ada ancang-ancang untuk mendeklarasikan kemenangan. Bagaimana Bang Nuim melihatnya? Ya bisa saja, boleh ya. Boleh, kan kita katakan manusia berencana, Tuhan melaksanakan. Kita lihat bisa saja mereka melakukan pencanangan untuk mengumumkan bahwa mereka sudah menang satu putaran dan lain sebagainya. Sesuatu yang oleh banyak pengamat dikatakan mungkin agak terlalu barangkali, terlalu optimis, mungkin tidak demikian adanya. Tapi sudahlah, itu kalau itu akan terjadi dan kita lihat memang nampaknya gejala-gejalanya bahwa ada permainan dan lain sebagainya. Dirty about itu yang kita lihat itu yang memberikan suatu gambaran, dan orang-orang yang hidup matinya pada waktu itu tegak lurus di belakang Jokowi sekarang mulai menghantam Jokowi ya. Seperti saya katakan, Gunawan Muhammad dari Tempo, menteri Tempo ya, saya kenal orangnya, orang pintar dan lain sebagainya. Dia sendiri sekarang ini betul-betul merasa sedih melihat apa yang terjadi. Tetapi ada satu hal, Bung Ihsan, yang saya ini betul-betul saya heran, betul-betul saya heran. Kenapa? Karena yang mengucapkan ini adalah orang yang pertama bukan warga negara Indonesia asli. Namanya Romo Frans Magnus Suseno. Oh iya, itu juga. Jadi ada yang pada kenal. Dia pemimpin, dia orang pintar, dia orang Jesuit dan diakui dan dihormati dan lain sebagainya. Dia mengatakan sesuatu yang barangkali banyak orang Indonesia patut tersinggung. Tapi dia menyatakan kebenaran. Dia mengatakan kebenaran. Sebab dia mengatakan begini. Dia seorang pengajar di sekolah tinggi filsafat Driyarkara. Dia mengatakan
etika itu perlu. Hukum itu demokrasi oke. Hukum itu penting. Tapi ada etika. Kenapa mesti ada etika? Etikalah yang katanya membedakan manusia dan binatang. Etika itu yang membedakan baik dan jahat. Etika itu yang membedakan antara adil dan tidak adil, yang terpuji dan tercela. Kita ingin menyerahkan ini kepada, tapi siapa yang dia tuduh tidak beretika? Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo. Coba baca hari ini. Iya, betul. Baca tulisan hari ini. Dia mengatakan bahwa yang membedakan etika itu adalah antara manusia dan binatang. Manusia beretika, binatang memang tidak diberikan moralitas, tidak diberikan. Tapi itu, jadi yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah etika, dan etika ini yang tidak dipatuhi oleh seorang presiden Republik Indonesia. Ini yang saya heran. Ini dikatakan seperti ini, dikeluarkan. Ya, dia mengatakan dia melakukan pelanggaran etik kedua dalam pencalonan Gibran sebagai cawapres adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hasyim Asyari. Diputuskan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Senin tanggal 5 Februari bahwa dia terbukti melakukan pelanggaran etik karena menerima pendaftaran Gibran. Pendaftaran Gibran kedua, pertama adalah Majelis Konstitusi dan sebagainya. Dan ini katanya kenapa Jokowi membiarkan semua ini yang tidak acuh dan tidak terhadap dua pelanggaran etik dalam proses pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Dan dia mengatakan seperti menggonggong kafilah berlalu, kata Magnis. Ya. Jadi dengan dua pelanggaran etika yang mengejutkan itu, dan terus dia mengatakan ini yang paling dahsyat barangkali, lebih dahsyat dari apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang Jokowi yang mengatakan bahwa kalau kalian melawan saya, kalian berani, kalian akan kalah dan semuanya. Dia mengatakan etika itulah yang membedakan antara yang baik dan yang jahat, antara yang adil yang tidak adil, antara yang terpuji yang tercela. Kita ingin menyerahkan segala ini ke arah yang lebih baik. Dan siapa yang melanggar etika itu? Dia mengatakan Presiden Jokowi, bukan saya, bukan kita, bukan Rasil. Seorang yang sangat disegani di Indonesia yang bernama Frans Magnis Suseno. Dianggap sebagai filosof. Ya, cobalah baca keterangan dia yang dibuat oleh Tempo.co di Jakarta hari ini. Iya. Yang tadi Bang Nuim bilang juga, Gunawan Muhammad mengatakan kita memang salah kaprah ketika mendampu orang sebagai presiden. Ini kan zaman beliau waktu reformasi itu tidak terlibat sama sekali pada reformasi. Ada sebuah penyakit apa yang terjadi ketika reformasi ini sebagai jargon tapi tidak dijalankan? GM juga mengatakan hal itu. Tapi kan semua sudah masa lalu gitu Bang Nuim. Ini kan kita menyongsong ke depan, baik Romo maupun GM dan lain-lain, dan banyak lagi bererot yang lainnya para mantan pendukung ini. Apa yang menjadi hikmah dari ini semua Bang Nuim? Apakah kita kalau berhubungan dengan orang harus melihat latar belakang atau cemana? Apa kesehatan jiwa juga berpengaruh terhadap hal ini? Silakan Bang Nuim. Mesti kan selalu dikatakan, termasuk ada orang-orang ahli, siapa yang melupakan sejarah niscaya akan mengulangi kesalahan sejarah. Tapi kan kita sudah melihat, kalau kita tidak melupakan sejarah, maka kita akan ingat paling tidak apa yang terjadi dalam tahun 1948 di Madiun, di mana Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Musso melakukan pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1948. Ingat. Kemudian, kenapa Soekarno yang pernah menyampaikan pidato yang kemudian dikenal dengan jas merah, jangan melupakan sejarah, jangan meninggalkan. Kenapa dia memanjakan PKI? Sampai kita ini, saya yang sekarang hampir berusia 86 tahun masih ingat ketika di universitas harus belajar Nasakom, ada komunis. Kenapa? Itu mesti diingat dong. Itu sejarah, tidak bisa. Karena dalam Islam itu dikatakan antara lain isi Al-Quran itu adalah sejarah. Ya, sejarah yang diucapkan yang kadang-kadang tidak diketahui manusia, seperti sejarah tentang keberadaan sebuah kota. Tahu-tahu dalam tahun 1973 dilakukan penggalian, ditemukan kota tersebut. Nah, ini Al-Quran sudah ada, tapi itu nanti soal lain kita bicarakan. Nah, sejarah, karena Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat manusia. Berisi antara lain sejarah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kamu lihat, kamu tidak lihat. Selalu
Al-Quran. Nah, sejarah itu penting. Jadi orang yang tidak tahu sejarah, dan saya melihat ya di televisi Indonesia seorang anak muda termasuk Kaisang yang menjadi pemimpin sebuah partai baru 3 hari itu daftar menjadi pemimpin, ditanya tentang Orde Baru, nggak tahu itu apa itu Orde Baru. Apalagi bagaimana? Jadi kita melupakan sejarah, terancam akan mengulangi kesalahan sejarah itu. Jadi bagaimanapun mengagung-agungkan Soekarno, tapi jangan lupa bahwa dia telah memanjakan PKI sehingga dalam pemilihan umum tahun 1955 itu satu pemilihan umum dikatakan paling demokratis. Itu PKI masuk 4 besar. Ingat, barangkali mungkin Bung Isan tidak ingat ya. Itu ketika kampanye dikatakan Bintang Bulan Masyumi Palu Arit PKI, ada diambil dari lagu Italia, dibikin kata-katanya ke dalam bahasa Indonesia. Bintang Bulan Masyumi Palu Arit PKI. Nah, di situ Masyumi masuk 4 besar. Tapi kenapa PKI diberikan kesempatan, bahkan dimanja, bahkan alim ulama dicela habis-habisan oleh Soekarno karena mereka menentang komunisme. Jadi kalau dikatakan Jokowi mungkin dia lupa, mungkin dia tidak tahu, mungkin pura-pura tidak tahu tentang reformasi, ya itu masuk akal saja. Karena di Indonesia itu ya memang begitu mudah melupakan. Hari ini berdiri tanpa reserve di belakang Bung Karno, besoknya ganyang Soekarno, berdiri tegak lurus di belakang Jokowi. Sekarang Mbah Jokowi tidak punya etika. Ya ini dia bangsa kita. Mau bilang apa? Ya nasib. Ya Bang Nuim, memang nggak kelar-kelar kalau kita bicara bangsa kita. Kita pergi ke bangsa yang lain, Bang Nuim. Sebuah negeri yang pernah menjadi kekhalifahan, nampaknya 1 bulan lagi akan genap 100 tahun Kesultanan Turki hancur di awal abad kemarin. Tapi hari ini ada berita yang saya ungkit dari Malaysia ya, ada seorang dokter Malaysia. Ini Turki ganyang-ganyang Israel, tapi minyak dikasih terus ke Israel. Apa yang terjadi? Sementara Rafah sudah 40 orang lagi wafat syahid di sana. Mesir mengerahkan pansernya di pinggiran Sinai sana. Apa yang terjadi, Bang Nuim? Ini pusat pergolakan yang nampaknya berkorelasi dengan gejolak beberapa negeri Islam yang sedang melaksanakan pemilu pula ini. Silakan Bang Nuim. Jadi kalau kita jujur, itu negara-negara Islam termasuk misalnya Azerbaijan, itu Israel tiap hari membutuhkan 220.000 barel minyak sehari, dan dia tidak bisa mencukupinya. Ya, untuk menghasilkan tidak bisa mencukupi. Dia harus impor dari sana kemari. Dan 2 negara eksportir minyak ke Israel itu adalah Azerbaijan dan Kazakhstan. Dua-duanya dalam tanda kutip negara Muslim. Dan ini difasilitasi secara resmi maupun tidak resmi oleh Turki, karena harus melewati Turki. Nah, jadi inilah, padahal si Netanyahu itu pernah mengatakan, wah katanya, saya tiap 3 jam sekali dituduh oleh Erdogan, oleh Presiden Turki sebagai Hitler, kata Hitler. Sekarang sudah syukur dia cuma 6 jam sekali dia menuduh saya sebagai Hitler. Jadi apa yang dilakukan oleh Turki? Karena Turki juga membeli banyak alat-alat perang dari Israel yang dianggap sangat canggih. Jadi sini ada kepentingan-kepentingan tertentu. Itu satu. Kedua, nah ini kesulitan Turki. Apa yang dilakukannya juga terhadap kaum minoritasnya. Kurdi. Ini agak masalah sendiri. Ya. Kurdi tidak boleh diajarkan budayanya, bahasanya, dan lain sebagainya. Ini juga membuat semacam Amerika tersandra oleh sejarahnya. Ketika dia ingin menegur Israel, Israel akan mengatakan, tunggu dulu. Jangan kamu berani untuk mencela saya melakukan hal-hal terhadap Palestina, karena kamu juga melakukan hal yang sama terhadap Indian, bangsa Indian, dan sebagainya. Jadi di sini ada kepentingan-kepentingan. Itulah, kalau tidak bersih, ya begitu jadinya. Jadi kita tidak perlu heran. Israel itu memerlukan 220.000 barel minyak sehari. Dan itu tidak bisa dihasilkannya sendiri. Sekiranya pun negara-negara Muslim misalnya menghalang, tidak mau ekspor minyak sana, pasti Amerika, Inggris, dan lain-lain akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan Israel, karena mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus tunduk dan takluk kepada adik kuasa yang sesungguhnya. Sedemikian takluknya begitu, Bang. Dengan darah yang tidak, kenapa ini sekarang Amerika akan mempersiapkan puluhan miliar dolar lagi untuk diberikan kepada Israel. Pada waktu yang sama mereka mengatakan, jangan masuk ke Rafah, jangan begini, jangan begitu. Oke, Mesir katanya
mau bikin apa? Mesir bisa bikin apa? Kalau mau terus terang saja. Nama presidennya saja disalahgunakan. Waktu beberapa hari yang lalu Presiden Amerika Joe Biden mengatakan Presiden Meksiko Sisi Abdul Fattah Sisi adalah Presiden Mesir, bukan Presiden Meksiko. Tapi itulah orang yang sudah mulai pikirannya sudah mulai malu belajar, sudah berusia begitu kira-kira. Masya Allah. Luar biasa, Bang Nuim. Sya'ban telah menunggu kita. Baru saja kita masuk Sya'ban, tapi nampaknya macam negeri kita ini, hati macam dipedot-pedot ini. Nah, apakah ini akan terlupakan hiruk pikuk tentang pemilu yang hari-hari ini sedang dinanti, palang pintu negeri ini mau kemana? Nasihat dari Bang Nuim Hayat. Silakan. Sebelumnya Bang Nuim, sebelum dapat WA ini Bang Nuim dari Farid Gaban, wartawan senior Tempo. Salam buat Bang Nuim, kata. Jadi apa sekarang Bang Nuim setelah pensiun? Saya bilang jadi dai beliau, kata. Apa betul Bang? Salah sebut. Tidak. Jadi penganggur. Jadi penganggur. Masya Allah. Apa kabar Bung Farid? Nah, itu dia penanggar. Jadi petani sekarang beliau, Bang. Nanti kita akan bincang dengan beliau juga. Nah, lanjut Bang Nuim. Sya'ban menyongsong di hari-hari yang penuh kegelisahan umat. Apa yang bisa membuat umat menjadi tenang di tengah perjuangan yang sedang dilakukan untuk memperbaiki demokrasi di negeri kita ini, Bang? Jadi hidup ini kan percobaan. Nah, bagaimana kita menghadapi percobaan itu yang paling penting, ya. Jadi sabar merupakan sebagai salah satu senjata kita. Habis Sya'ban Ramadan. Nah, Ramadan ini suatu bulan yang sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat dari berbagai segi, kenapa mesti puasa ini dari matahari sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam dan lain sebagainya, belajar apa? Itu kalau mau dibicarakan itu faedahnya, manfaatnya sangat luar biasa. Tapi sebelum itu, barangkali banyak umat Islam yang tidak sadar bahwa di sebuah negara seperti El Salvador di Amerika Selatan, di mana lebih barangkali 50% penduduknya beragama Katolik. Apakah umat Islam atau pendengar Rasil tahu bahwa prediksi presiden di sana itu namanya Nayib Bukele, yang baru aja terpilih kembali, terpilih kembali. Ya, Palestina bukan itu saja. Ayahnya itu adalah seorang Kristen, Palestina Kristen, yang kemudian kembali ke Islam, dan anaknya yang bernama Nayib Bukele menjadi presiden karena negara tersebut sedang dilanda oleh berbagai macam cobaan, termasuk yang disebutkan sebagai mafia-mafia kriminal-kriminal terorganisir. Nah, ini kita melihatnya di satu sisi kok bisa terjadi. Kok ini sisi Nayib Bukele ini kok bisa dipilih dalam pemilihan presiden, di mana penduduknya lebih 50% adalah orang yang tidak beragama Islam, sedangkan dia sendiri beragama Islam. Nah, ini semuanya merupakan sesuatu yang patut kita pikirkan, karena ini ada hikmahnya. Ini kalau sudah Allah SWT menghendaki ini terjadi. Ingat 2017, saya selalu mengatakan nggak apa-apa, kita mesti dalam kita mengalami musibah dan cobaan, kita bersabar, tapi tidak berarti kita menghentikan ikhtiar. Tidak menghentikan ikhtiar, kita tetap. Nah, orang mengatakan kenapa kita disuruh puasa? Ya, ini saya ingatkan kembali. Kalau memang dikatakan dalam Al-Quran itu merupakan kita membuat takwa. Takwa itu apa? Artinya macam-macam. Takwa itu bukan hanya mengingat Allah, tapi mengingat kebaikan dan lain sebagainya. Kalau kita bicara mengenai soal puasa, ya saya teringat kembali apa yang dikatakan oleh Mahathir Muhammad ketika dia terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Malaysia pada usia 93 tahun. Orang bertanya-tanya, Bapak Perdana Menteri, Bapak Mahathir, kita kok Bapak bisa Masya Allah sehat walafiat umur 93? Jawabannya, saya diberitahu katanya oleh ibu saya, kalau makan jangan banyak-banyak, berpada-pada. Lah, kita langsung teringat sebagai Muslim. Isilah perut kamu itu sepertiga dengan makanan, kata Rasulullah SAW, sepertiga dengan air, sepertiga dengan udara. Kenapa? Karena Islam itu ketika menyuruh orang berbuat sesuatu amal, ibadah, itu tidak hanya khusus amal dan ibadah. Kita ambil satu contoh. Maaf ya, ini mungkin agak membingungkan banyak orang. Di barat, di Australia nih, kalau kita bersin kita langsung excuse me, macam minta maaf gitu. Aduh, kalau kita bersin excuse me, macam minta maaf. Tapi Al-Quran bilang enggak. Kalau kau bersin bilang alhamdulillah. Kenapa lah? Itu bagus.
bagus. Iya bagus. Nah sekarang dikatakan, oh iya katanya bersin itu artinya kita katanya menyemprotkan keluar segala virus segala macam. Ya itu makanya kita sebut alhamdulillah Allah SWT sudah membuat saya bersin, artinya saya membuang dengan kecepatan itu nafas yang keluar dari lubang hidung kita ketika kita bersin itu katanya kecepatannya sekitar 1000 km sejam. Bayangkan kencangnya. Itu untuk mengeluarkan segala macam virus, segala macam bibit-bibit penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kita disebutkan alhamdulillah kalau ada orang lain, muslim lain, kita semoga rahmat Allah atas kamu. Begitu ini hal-hal yang jadi kalau kita bicara mengenai kenapa saya disuruh lapar, suruh haus, suruh ini, suruh itu. Ya karena ini ada kepentingan untuk diri kamu. Tidak semua orang. Maka ada minkum maridah dawala safarin. Kalau ada yang sakit dalam kamu dibebaskan dari berpuasa. Nanti bisa kamu ganti kembali. Jadi kehebatan dari puasa itu adalah sebagai suatu suruhan. Ini Sya'ban, sebentar lagi Ramadan, adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Di samping tentunya ada hal-hal lain yang juga penting dalam puasa itu. Ketika kita lapar, kita haus, kita terikat akan orang yang karena keterbatasan kemampuannya harus lapar dan haus. Jadi kita lebih bermurah hati, kita lebih dermawan, kita mulai melakukan sedekah dan lain sebagainya. Ya itulah dia ajaran Islam itu. Mau tidak mau, ini adalah kenyataan yang harus diakui. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Bang Nuim, data-data yang Bang Nuim lihat dari kejauhan, ini 1 putaran apa 2 putaran Bang Nuim? 14 Februari besok. 1 atau 2 tidak menjadi persoalan. Gitu. Kalau jujur, kalau memang itu karena begini sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarahnya itu orang seperti Karl Marx itu mengatakan itu rakyat itu tidak bisa sebenarnya diberikan hak untuk memilih itu karena mereka itu tidak begitu tahu. Perwakilan. Mereka itu tidak begitu tahu. Yang saya seperti kita katakan minggu lalu, daripada dikasih ikan untuk makan 1 hari, kenapa tidak lebih baik mengajari orang nangkap ikan supaya dia bisa makan sama hari? Itu. Nah, daripada kasih nasi bungkus, lebih bagus diajari orang untuk bisa nangkap ikan. Tapi yang terpenting, ini sebagai pesannya untuk sahabat, saudara-saudara kita pendengar Rasil, dan untuk diri saya sendiri, yang terpenting adalah membedakan kita. Ini tidak menjadi persoalan antara yang hak dengan yang batil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Nah, jadi ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bantulah kami untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan bantulah kami untuk menjauhinya. Nah, janganlah engkau ya Allah menjadikannya samar di hadapan kami sehingga kami tersesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan bantulah kami untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan bantulah kami untuk menjauhinya. Janganlah engkau ya Allah menjadikannya samar di hadapan kami sehingga kami tersesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wah, luar biasa Bang Nuim Hayat pagi ini telah membuat segar. Walaupun agak mendung di Jakarta ini pagi ini, tapi mudah-mudahan semangat dari Melbourne memompa semangat di seluruh jagat raya. Ada 17 negara pagi ini yang mendengarkan kita Bang Nuim ini, di Korea, di Greece, India, Pakistan, Irak, France, China, Jerman, banyak pula ini, Filipina, Australia. Australia ada beberapa puluh. Ada 100 pendengar di Australia kalau hari Senin Bang Nuim. Malaysia, South Africa, Singapura dan United States of America. Terima kasih Bang Nuim Hayat. Kami terus jaga aset wakaf ini dan selalu bermanfaat hidup tersisa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.